Halo semuanya, selamat datang di pemaparan medis kita. Jujur, saya sangat antusias sekali hari ini karena kita bakal membedah abis-abisan detail anatomi neurovaskular dan patologinya, langsung dari bab 11 sumber referensi medis kita. Coba bayangkan, fakta ini, otak kita itu cuma menyumbang sekitar 2% dari total berat badan kan? Tapi tebak, organ ini memonopoli sampai 20% suplai darah di seluruh tubuh kita. Kalau sistem ini sampai terganggu atau gagal, efeknya sangat fatal. Jadi, di pembahasan ini, kita nggak cuma membicarakan teori di atas kertas. Kita bakal melihat langsung bukti visual nyata apa yang sebenarnya terjadi ketika sistem yang super rumit ini mengalami kerusakan. Yuk, langsung saja kita mulai. Nah, untuk alur pembahasan kita kali ini, kita akan mulai dari anatomi vaskular sistem saraf, lalu bergeser ke patologi dan sindrom infark, dilanjutkan dengan pendarahan intraserebral dan cerebellar. Setelah itu kita bahas aneurisma dan pendarahan subarachnoid, dan semuanya akan ditutup dengan evaluasi hematoma subdural. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Anatomi vaskular sistem saraf menetapkan garis dasar. Sekarang coba Anda perhatikan peta sirkulasi arteri ini. Darah mengalir dari area ekstrakranial naik melalui arteri karotis interna dan arteri vertebralis. Tapi, pahlawan sebenarnya, sistem penyelamat utamanya ada tepat di tengah. Yah, circulus Willis. Lewat arteri komunikans anterior dan posterior, ditambah dengan anastomosis leptomeningeal, struktur ini ibarat jalan memutar alias bypass alami. Jadi kalau misal ada satu pembuluh darah yang perlahan tersumbat, jaringan penghubung ini bisa mendistribusikan ulang aliran darah buat mencegah kematian jaringan otak. Bener-bener sebuah desain arsitektur hemodinamik yang luar biasa. Tentu saja, darah yang masuk pastinya harus keluar lagi kan? Nah uniknya, beda dengan bagian tubuh kita yang lain, vena kranial ini nggak punya katup dan nggak berjalan berdampingan dengan arterinya. Alirannya mulai dari sinus sagittalis superior, turun ke turkular, lanjut ke sinus transversus, sigmoid, sampai akhirnya keluar lewat vena jugularis interna. Yang bikin sistem ini menarik, sekaligus agak rentan, adalah sinus-sinus ini dibungkus rapat oleh dura mater yang super kaku. Di satu sisi, ini struktur yang brilian buat mencegah vena kolaps. Tapi di sisi lain, kalau tekanan intrakranial lagi naik, pembuluh darah ini nggak punya ruang sama sekali untuk berekspansi. Lanjut ke bagian 2, patologi dan sindrom infark kasus iskemia. Di sini keadaan akan mulai menjadi lebih serius. Mari kita tarik anatomi abstrak tadi ke dunia nyata. Bayangkan skenario ini. Ada seorang pengacara berumur 58 tahun dengan riwayat hipertensi bertahun-tahun. Dia lagi asyik ngobrol santai, tiba-tiba kopi yang diminumnya menetes begitu saja dari sudut kanan mulutnya. Di saat yang bersamaan, lengan kanannya mendadak lemas total sampai dia nggak bisa berdiri. Ini bukan sekedar fiksi, ini adalah presentasi klinis yang sangat klasik dari serangan iskemik akut, sebuah kondisi darurat yang menuntut tindakan neurovaskular detik itu juga. Lalu, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otaknya? Coba arahkan pandangan Anda ke area putih yang menyala terang pada gambar MRI diffusion weighted di sebelah kiri itu. Hiperintensitas ini mencerminkan edema sitotoksik. Sederhananya, sel-sel otak di sana membengkak secara akut karena kelaparan oksigen dan kegagalan pompa ion di dalam sel. Bintik ini menandai proses iskemik yang presisi banget di kapsula interna sebelah kiri. Kenapa ini fatal? Karena disitulah serabut-serabut motorik padat berkumpul. Cedera sekecil ini di kabel utama otak bisa langsung memutus sinyal komunikasi motorik ke seluruh tubuh. Nah, poin krusialnya di sini adalah menghubungkan kerusakan anatomis tadi dengan apa yang kita lihat pada pasien. Infark lakunar atau infark kecil di kapsula interna kiri secara spesifik memicu hemiparesis kanan brachiofasial. Itulah alasannya, lengan dan wajah kanan pengacara tadi langsung melemah drastis. Dia juga mengalami disartria. Tapi coba perhatikan satu hal, sama sekali tidak ada defisit sensorik. Secara medis, ini sangat logis, karena lesinya cuma menghancurkan jalur motorik descendens di area itu tanpa menyentuh struktur talamus atau jalur sensorik ascendens yang letaknya bersebelahan. Sekarang kita beralih ke kasus iskemik kedua, dan kali ini gejalanya sangat berbeda. Seorang pegawai usia 45 tahun mendadak merasa mual parah, penglihatannya jadi ganda, dan saat coba menelpon, dia mengalami afasia konduksi. Jadi pemahamannya masih utuh, tapi dia kesulitan merangkai kata. Waktu dibawa ke UGD, dokter juga menemukan adanya skew deviation, yaitu ketidaksejajaran mata secara vertikal akibat gangguan pada jalur vestibular di batang otak, ditambah cara berjalannya yang tidak stabil. Gejala vokal yang mendadak ini sebenarnya adalah petunjuk emas untuk melokalisasi tepat di mana letak lesinya. Dan ini dia tersangkanya.
Kalau Anda lihat, ada infark akut yang sangat jelas di talamus sebelah kiri, tepatnya di teritori arteri talamu perforata. Talamus itu kan stasiun relay pusat untuk jalur sensorik dan motorik otak yang luar biasa kompleks. Jadi kalau ada kerusakan di sini, efeknya bukan cuma ke kesadaran atau memicu skew deviation tadi. Kerusakan lanjutan yang merembet ke nukleus terdekat bisa memicu gangguan gerak tak terkendali seperti hemibalisme atau memunculkan sindrom tangan talamik, di mana pasien tanpa sadar menekuk pergelangan tangannya secara abnormal. Baik, kita ambil napas sebentar. Kita masuk ke bagian 3, pendarahan intraserebral dan cerebellar titik pecah. Kita akan beralih dari bahaya penyumbatan ke keganasan pendarahan. Pendarahan cerebellar ini, teman-teman, adalah keadaan darurat mutlak yang sering sekali dipicu oleh hipertensi akut. Pasien biasanya datang mengeluhkan sakit kepala oksipital yang parah, muntah hebat, dan ataksia trungkal. Mengapa ini sangat mematikan? Sederhana, otak kecil kita berada di dalam fossa posterior yang ruangnya sangat sempit. Jadi kalau darah menggenang, akan muncul efek massa yang mendorong tonsil cerebellum ke bawah menuju foramen magnum. Herniasi tonsiler ini bakal langsung menekan batang otak. Kalau tidak segera dilakukan dekompresi bedah, pusat pernafasan pasien bisa lumpuh seketika. Lanjut ke bagian 4, aneurisma dan pendarahan subarachnoid atau yang umum kita kenal sebagai SAH. Sakit kepala terburuk dalam hidup saya. Tolong ingat baik-baik kalimat ini. Kalau pasien datang dengan keluhan seperti itu, ini adalah bendera merah paling terang dari pecahnya aneurisma akut. Darah dengan tekanan sangat tinggi tiba-tiba membanjiri ruang subarachnoid, mengiritasi lapisan meninges secara brutal, dan bikin pasien mengalami kaku kuduk atau meningismus. Begitu pasien mendeskripsikan gejala spesifik ini, Anda sedang benar-benar berpacu dengan waktu, melawan risiko mematikan dari vasospasme sekunder dan pendarahan ulang. Nah, saat berhadapan dengan pendarahan subarachnoid, kita punya alat penting, skala Hunt dan Hess. Ini adalah standar emas buat penentuan prognosis dengan cepat. Kita bisa melihat rentangnya dari grade 1 dengan gejala sakit kepala ringan sampai ke grade 5 yang sangat kritis, di mana pasien koma atau menunjukkan postur deserebrasi, yaitu tungkai dan lengan yang kaku memanjang, pertanda kuat disfungsi batang otak parah. Menilai skor ini tepat saat pasien tiba sangat krusial agar tim medis bisa segera merencanakan operasi terbuka atau intervensi endovaskular. Buat menjembatani kita ke metode penanganan modern, mari kita bedah kasus seorang mekanik usia 43 tahun ini. Ceritanya, pasca kecelakaan mobil, kepalanya terbentur dan dokter melakukan CT scan sekadar untuk observasi rutin. Namun, secara kebetulan, muncul temuan insidental. Ada beberapa aneurisma yang belum pecah di otaknya, berlokasi di area arteri cerebri media dan ujung arteri basilaris. Nah, kasus ini menggeser fokus kita dari diagnosis darurat ke arah pilihan perawatan neuroradiologi tingkat lanjut untuk mencegah pecahnya aneurisma tersebut. Dan disinilah kita bisa melihat keajaiban dari intervensi endovaskuler, yaitu prosedur coiling. Ketimbang harus melakukan kraniotomi terbuka yang berisiko sangat tinggi, apalagi untuk menjangkau area ujung arteri basilaris, dokter cukup memasukkan kateter mikro lewat arteri femoralis di lipat paha. Melalui panduan fluoroskopi, kateter ini berlayar di dalam pembuluh darah sampai tepat ke dalam kantong aneurisma, lalu melepaskan kumparan platinum kecil. Kumparan ini dirancang untuk memicu trombosis lokal, membukukan darah di dalam kantung, dan pada dasarnya menyegel bom waktu tadi dari sirkulasi utama otak tanpa harus membelah tulang tengkorak. Akhirnya, kita tiba di bagian 5, evaluasi hematoma subdural, trauma, dan efek massa. Buat mempertajam insting diagnostik kita, yuk kita bandingkan dua tipe pendarahan traumatis ini. Hematoma epidural biasanya terjadi akibat pecahnya arteri meningmia media karena tengkoraknya retak. Karena sumbernya dari arteri, tekanannya tinggi dan darah terkumpul cepat di atas dura mater. Sebaliknya, hematoma subdural akut umumnya disebabkan oleh robeknya bridging veins alias vena penghubung atau karena trauma parenkim otak yang perlahan merembes ke ruang virtual di bawah dura. Jangan salah, pada kasus trauma kepala tumpu yang berat, angka kematian subdural ini bisa sangat tinggi karena kerusakan jaringan otak di bawahnya. Coba Anda perhatikan pindaian CT scan ini secara saksama. Darah terlihat membentuk genangan cekung khas subdural di sisi kanan, mengikuti kontur bagian dalam tengkorak. Tapi bahaya yang sebenarnya dijelaskan oleh doktrin Monro Kelly. Karena tengkorak kita itu kan kotak tulang kaku, yang volumenya tidak bisa berubah. Tambahan massa dari genangan darah ini akan memaksa garis tengah otak tergeser secara masif ke sebelah kiri. Midline shift ini efeknya mengerikan. Ia secara mekanis akan menghancurkan sel-sel saraf, memutus sirkulasi di jaringan sehat, dan akhirnya menyebabkan iskemia sekunder yang mematikan.
Nah, kita telah menjelajahi semuanya hari ini. Mulai dari mengagumi arsitektur sirkulasi Willis, menghadapi realitas kelam edema sitotoksik akibat infark, hingga melihat ngerinya midline shift yang menghancurkan jaringan otak kita. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan satu pertanyaan provokatif buat Anda renungkan. Dengan semua kompleksitas anatomi neurovaskular dari bab 11 yang baru saja kita bedah tuntas tadi, seberapa cepat Anda bisa menggunakan pemahaman topografis ini untuk mengunci titik lesi yang tepat saat pasien Anda berikutnya didorong masuk ke ruang gawat darurat? Pengetahuan medis teoretis memang fondasinya, tetapi observasi klinis yang tajam, itulah sang penyelamat nyawa yang sesungguhnya. Terima kasih banyak sudah mendalami pemaparan ini bersama saya, dan sampai jumpa.